teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Teman-teman, di sini ada nggak sih yang kepengen atau bercita-cita ingin menjadi anggota DPR? Atau jangan-jangan ada dari teman-teman di sini yang sekarang sedang menjadi calon legislatif? Karena sekarang lagi musim kampanye para calon legislatif, maka hari ini saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita kepoin bareng-bareng kenapa sih banyak orang yang pengen banget jadi anggota DPR. Sebenarnya berapa sih gaji dari anggota DPR itu? Yuk kita hitung bareng-bareng, cekidot. Berapa gaji DPR, teman-teman? Pembahasan yang menarik nih, apalagi sekarang lagi musimnya pemilihan calon legislatif. Jadi DPR itu, teman-teman, adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dapur tempat memasak ya guys. So, berapa nih kira-kira gaji dari DPR? Saya sampai riset loh ke beberapa sumber untuk mengetahui berapa sebenarnya gaji dari anggota dapur Dewan Perwakilan Rakyat. Yuk kita cek sama-sama. Teman-teman masih ingat nggak sih waktu itu Krisdayanti, artis yang menjadi anggota DPR, bilang bahwa gaji pokok dari anggota DPR itu 16 juta rupiah dan ditambah dengan tunjangan-tunjangannya, kalau ditotalin itu bisa sampai ratusan juta, teman-teman. Kira-kira beneran nggak sih? Kalau berdasarkan surat edaran Sekjen RI nomor ini dan surat Menteri Keuangan nomor ini, disebutkan bahwa gaji pokok dari anggota DPR itu sebesar 4,2 juta rupiah, teman-teman. Tapi ini beda jauh sih sama apa yang disampaikan oleh Krisdayanti. Namun tetap saja nih teman-teman, tunjangan anggota DPR itu banyak sekali. Tunjangan itu mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Jadi, tunjangan yang didapat ini terdiri dari tunjangan uang sidang sebesar 2 juta rupiah, kemudian ada juga tunjangan asisten anggota sebesar 2.250.000, lalu ada tunjangan beras sebesar Rp30.090 per jiwa setiap bulannya. Kemudian ada juga tunjangan PPH sebesar Rp2.699.813. Kemudian tunjangan istri, teman-teman, sebesar 10% dari gaji pokok, yaitu Rp420.000 per bulan. Lalu teman-teman, tunjangan untuk 2 anak sebesar 2% dari gaji pokok, yaitu Rp168.000 per bulan. Kemudian tunjangan jabatan anggota sebanyak 9,7 juta per bulannya. Lalu tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000 per bulannya. Dan ada juga tunjangan komunikasi anggota sebesar Rp15.554.000 per bulannya. Tidak hanya itu teman-teman, ada juga bantuan listrik dan telepon sebesar 7,7 juta, dan ada juga biaya perjalanan harian, yaitu uang harian daerah tingkat 1 per harinya sebesar 5 juta, tingkat 2 sebesar 4 juta, kemudian uang representasi daerah tingkat 1 sebesar 4 juta rupiah, dan tingkat 2 sebesar 3 juta rupiah. Selain itu teman-teman, anggota DPR juga mendapatkan fasilitas seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan rumah, uang pensiun, dan tunjangan beras pensiun. Tunjangan beras pensiunan ini sebesar Rp30.900 per bulan, dan uang pensiun ini sebesar 60% dari gaji pokok, yaitu Rp2.520.000. Tapi semua itu teman-teman, kalau ditotalin nggak sebanyak seperti yang disebutkan oleh Krisdayanti sih. Tadi teman-teman sempat nggak totalin angka-angkanya? Kira-kira mungkin kisaran 60 jutaan ke atas lah per bulannya gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Wah, lumayan banyak juga ya, pantas banyak banget yang pengen jadi anggota DPR. Terus mana nih yang benar teman-teman? Yang disampaikan oleh Krisdayanti atau yang ada dalam surat Sekjen RI dan juga surat Menteri Keuangan? Kalau itu saya juga kurang tahu sih, soalnya saya bukan anggota DPR sekarang. Nggak tahu nanti ada niat nggak ya?
Ya, nanti ya kita lihat apakah 5 tahun mendatang ada nama saya di baliho-baliho yang dipasang di pinggir jalan itu. Anggota DPR komen dong, kira-kira berapa sih sebenarnya gaji yang diterima? Oke teman-teman, sekian video Nina Talks pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memberikan informasi terutama tentang berapa sih gaji anggota DPR itu. Sekarang teman-teman jadi tahu kan berapa gaji anggota DPR. Bisa dipikir-pikir kira-kira nanti pengen nggak sih jadi anggota DPR? Oke teman-teman, sekian video Nina Talks hari ini. Stay tune karena di video-video Nina Talks selanjutnya masih akan tetap membahas tentang isu-isu terkini yang masih atau yang lagi happening di Indonesia. So, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you on the next video. Bye-bye!